lanjut ke kelompok 2 untuk kasus yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus ini, yaitu kasus kedua, coach adalah Pak Hairil, kemudian coach adalah Ibu Nina, sedangkan pengamat saya sendiri, Sudirman. Kasus ini adalah berbicara tentang seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Suatu ketika pada saat jam istirahat, Nina terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin dia ungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Pak Hairil sebagai guru yang kebetulan baru selesai mengajar, melihat Nina dan menghampirinya. Berikut alur ceritanya. Hai Nina, dari tadi saya melihat kamu berdiri di sini. Ada apa ya? Oh, Pak Hairil. Pak, kebetulan Bapak ada di sini. Apa saya bisa meminta waktu Bapak sebentar? Saya ingin ngobrol dengan Bapak. Iya, tentu. Bapak punya waktu. Ngobrolnya di sana saja ya, di bawah pohon mangga. Kebetulan di sana ada tempat duduk untuk kita ngobrol. Yuk kita ke sana. Nah, sekarang coba ceritakan Nina permasalahan kamu. Ini Pak, belakangan ini saya merasa kurang nyaman dalam pelajaran matematika. Apa yang ingin Nina harapkan dalam diskusi ini? Saya hanya ingin mendapat petunjuk agar ada solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Terus, ada lagi? Saya merasa bingung. Kenapa ya? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru kelas dalam mata pelajaran matematika. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik. Bolehkah kamu menceritakan bagaimana perasaanmu saat ini? Saya merasa tidak nyaman, Pak, karena diperlakukan seperti itu. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari perlakuan wali kelas kamu? Begini, Pak. Guru kelas saya membuka les privat matematika. Lalu sebagian dari murid kelas mengikuti les privat itu, dan saya tidak ikut. Nah, guru kelas menyindir murid yang tidak ikut les privat yang ia adakan. Saya pun merasa tidak nyaman, Pak. Terus, selain perasaan tidak nyaman, apakah ada hal lain yang kamu rasakan, Nina? Selain perasaan tidak nyaman, saya merasa nilai yang diberikan pun saya rasa tidak adil. Karena murid yang mengikuti les privat nilainya lebih baik dari saya, Pak. Padahal sebelum diadakan les privat, saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Bolehkah Bapak tahu bagaimana bentuk ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Apa bisa kamu ceritakan lagi? Iya, Pak. Begini, soal-soal yang diberikan oleh guru kelas pada pelajaran matematika, rasanya saya sudah menjawab semua dengan benar. Tapi setelah diumumkan hasil perolehan nilai, mengapa nilai yang saya dapatkan kecil ya, Pak? Selama ini, tindakan atau langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Selama ini, saya sih selalu berusaha banyak membaca buku dan rajin belajar, serta mengulangi materi pelajaran di rumah yang saya dapatkan di sekolah, Pak. Jadi saya menduga saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat itu, Pak. Apakah kamu pernah konsultasi dengan guru kelasmu tentang masalah ini? Belum pernah sih, Pak. Namun yang saya rasakan sebelum dibukanya les privat itu,
saya merasa bahwa nilai saya selalu lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Namun setelah teman-teman lain ikut les privat, di setiap tugas atau ulangan matematika, saya selalu mendapat nilai yang lebih kecil. Baik. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Sebenarnya, sewaktu berdiri di depan kantor, saya ingin menemui guru kelas untuk ngobrol tentang dugaan yang selama ini yang saya risaukan, Pak. Lantas, mengapa kamu tidak menemui guru kelasmu? Saya merasa segan dan takut, Pak. Khawatir guru kelas menjadi marah apabila saya menyampaikan masalah ini. Itulah mengapa saya menjadi ragu untuk bertemu langsung dengan guru kelas, Pak. Apakah guru kelasmu pernah memarahimu? Belum pernah sih, Pak. Orangnya baik. Cara menjelaskan materi pelajaran di kelas juga bagus. Dan saya senang mengikuti pelajaran beliau. Nah, sekarang kenapa tidak kamu coba untuk menemui beliau agar bisa menyelesaikan masalahmu ini? Betul juga ya, Pak. Saya harus bisa mencoba untuk bertemu dengan Pak Guru. Saya rasa itu bagus. Setelah kamu bertemu, apa yang ingin kamu sampaikan pada guru kelasmu? Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut kegiatan les privat matematika, dan selanjutnya saya akan bertanya, apakah hal ini dapat mempengaruhi nilai saya di kelas pada mata pelajaran matematika? Selain itu, saya juga ingin menyampaikan mengapa saya mendapat nilai kecil pada matematika. Antara itu sudah benar. Nah, itu sangat bagus. Dan kamu bisa lakukan itu sekarang. Apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin bisa mendapatkan nilai tinggi meskipun kamu tidak mengikuti les privat matematika? Pada semester lalu, Pak, saya selalu juara kelas dan nilai matematika saya sangat tinggi. Di samping itu, saya rajin belajar dan mengulang materi pelajaran di rumah yang saya dapatkan di sekolah. Selain itu, saya juga menggunakan internet melalui gawe yang saya miliki untuk mencari referensi belajar. Namun beberapa hari ini saya sibuk latihan vokal group untuk persiapan perlombaan tingkat provinsi. Kebetulan saya terpilih dalam vokal group tersebut. Oh ya? Jadi, apakah dengan kegiatan itu mempengaruhi belajarmu? Iya, Pak, rasanya seperti itu. Saya menjadi kurang semangat dalam belajar karena ketika pulang ke rumah, saya sudah capek dan langsung baring karena lelah. Coba kamu pikirkan kembali tentang nilai matematikamu. Apakah masalahnya disebabkan oleh kamu tidak ikut les atau ada kegiatan vokal group yang kamu ikuti sehingga kamu kurang belajar? Betul, Pak. Mungkin karena kegiatan vokal group ini yang menyebabkan saya capek dan lelah, sehingga saya tidak fokus dalam belajar. Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Pertama, saya akan tetap bertanya pada guru kelas untuk bisa memastikan dugaan saya. Di samping itu, saya akan membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan vokal grup saya. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang kamu akan lakukan? Kalau les matematika saya tidak bisa ikut, Pak, karena waktu saya padat. Mungkin saya bisa meminta bantuan teman yang kebetulan ikut les privat saya, namanya Wahyu. Dia selalu bersedia membantu. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Pertama, saya akan bertanya pada guru untuk memastikan saya. Kedua, saya meminta bantu teman baik saya untuk membantu saya pada mata pelajaran matematika. Terus tiga, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Wah, rencanamu itu sudah sangat bagus. Bapak sangat setuju. Nah, langkah selanjutnya, apa komitmenmu untuk menjalankan rencanamu ini? Saya akan memberanikan diri untuk menemui guru kelas untuk ngobrol
terkait masalah hadap, dan kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya. Kemudian, siapa yang bisa membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Wahyuni, Pak. Saya akan meminta bantuan dia untuk menemani saya menemui Pak Guru. Saya juga meminta untuk belajar. Nah, Pak Guru rasa itu sudah sangat baik untuk kamu lakukan. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah membantu dan meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Ya, sama-sama. Ayo, mari kita masuk kelas. Itu bel sudah berbunyi. Silakan Pak Pengamat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai pengamat pada kasus kedua ini mengamati bahwa tujuan yang disampaikan oleh coaching, yaitu Pak Hairil sebagai coach sudah sangat bagus menyampaikan pertanyaan dan sudah dapat mendorong coachnya, yaitu Ibu Nina, coachnya yaitu Ibu Nina, sehingga dapat menyampaikan tujuannya yang ia hendak capai. Kemudian dari identifikasinya dalam suasana nyaman, Ibu Nina selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga membuat coach memberikan respon dengan menjawab pertanyaan itu dengan lancar dengan kalimat yang sopan dalam suasana nyaman pula. Coach bisa memberikan jawaban alternatif yang muncul dalam dirinya. Sedangkan pada rencana aksi terlihat coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana coach dalam mengambil langkah-langkah atau keputusan mandiri untuk rencana aksi yang akan dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan untuk tanggung jawab, Ibu Nina tadi selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengarahkan coach melaksanakan komitmen dari rencana aksi yang akan dilakukan. Komitmennya coach seperti apa dan itu sudah dijawab dengan jelas selaku coach, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dengan melalui tuntunan coach. Jadi secara keseluruhan sudah baik. Bapak Ibu, kelompok 2 sudah selesai.